Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sembah sujud karenden malempang, adil ka talino, bak curamin ka saruga, bak sengat ka jebata. Arus. Saya Watan Mehmet, domisili di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya adalah seorang geologis tambang dan menguasai teknis pemetaan atau GIS atau Geographical Information System. Saya independen dan saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan anggota atau bagian dari partai manapun. Dan saya juga tidak ada kepentingan dengan semua paslon capres dan cawapres, karena saya tidak mengenal mereka dan mereka juga tidak mengenal siapa saya. Tapi saya sangat peduli terhadap perkembangan dan kemajuan Pulau Kalimantan. Dan pada tahun 2024 telah nampak akan adanya perubahan dan masa depan Pulau Kalimantan, yaitu telah dilaksanakannya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Semua berita miring tentang Ibu Kota Nusantara atau IKN bahwa gedung-gedung Ibu Kota Nusantara dibangun dengan membabat hutan. Dan hal tersebut saya bantah dengan sebenarnya bahwa seluruh lokasi pembangunan gedung-gedung di dalam area Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah seluruhnya berasal dari lahan yang dienklap oleh PT ITCI Hutani Manunggal. Dan tidak ada satupun pohon hutan tanaman alam yang ditebang pada lokasi Ibu Kota Nusantara atau IKN tersebut. Dan pohon-pohon yang ditebang adalah pohon budidaya, yaitu pohon eukaliptus yang ditanam oleh PT ITCI Hutani Manunggal, di mana sebelumnya lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tersebut berada pada kawasan hutan produksi tetap atau HP. Dan pada saat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dimulai, lokasi tersebut telah dirubah status kawasannya menjadi kawasan bukan hutan dan atau areal penggunaan lain atau APL oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wahai rakyat Pulau Kalimantan, pada saat inilah kita dituntut untuk berkorban dengan mengenyampingkan keinginan hati nurani kita, kepentingan politik kita, pilihan paslon capres cawapres terbaik kita, demi terwujudnya Ibu Kota Nusantara atau IKN. Bahwa dari ketiga paslon capres cawapres yang komitmen akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sampai terwujud adalah hanya paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sedangkan paslon nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin, serta paslon nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama sekali tidak menginginkan untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur tersebut. Artinya dalam hal ini, apabila nantinya yang terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia adalah paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin dan atau paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD,
maka jangan berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN ada di Pulau Kalimantan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN tidak akan dilanjutkan oleh mereka, dan rakyat Kalimantan tinggal gigit jari dan nantinya di kemudian hari hanya memiliki gedung-gedung eks pembangunan persiapan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang telah dikerjakan pada era masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saja. Dan dalam hal ini akan berbanding terbalik jika yang menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024 sampai dengan 2029 adalah paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN akan terus berlanjut. Dan memang diakui Ibu Kota Nusantara atau IKN diteruskan oleh presiden dan wakil presiden terpilih, maka segala sesuatunya akan dikuasai oleh mereka dan jajarannya. Dan kita rakyat Pulau Kalimantan yang memiliki potensi masih belum bisa menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan dan kabinet presiden dan wakil presiden terpilih tersebut. Tapi di kemudian hari, seiring waktu, tidak menutup kemungkinan putra-putri rakyat Pulau Kalimantan yang memiliki prestasi, potensi, dan mumpuni pasti akan ada yang terpilih untuk menduduki posisi penting di pemerintahan dan kabinet pasangan presiden dan wakil presiden terpilih selanjutnya atau di masa yang akan datang. Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan tersebut di atas, marilah kita rakyat Pulau Kalimantan rela berkorban untuk mencoblos berdasarkan rela berkorban untuk tidak mencoblos berdasarkan pilihan hati nuraninya demi terwujudnya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Pulau Kalimantan. Saat inilah kesempatan kita rakyat Pulau Kalimantan yang datang hanya sekali saja dan tidak akan terulang kembali, dan semua pengorbanan kita tidak akan sia-sia dan manfaatnya akan dinikmati oleh anak cucu kita rakyat Pulau Kalimantan. Agar harapan kita sebagai rakyat Pulau Kalimantan terwujud, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, suka atau tidak suka, kita rela berkorban untuk segalanya dengan mencoblos paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dengan menerima segala kekurangannya dan tuduhan-tuduhan yang melekat pada diri mereka yang digulirkan oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka. Yakinlah wahai rakyat Pulau Kalimantan bahwa pengorbanan kita ini akan menuai hasil yang baik di kemudian hari. Dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, kita relakan pilihan kita rakyat Pulau Kalimantan untuk memilih dan mencoblos paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Insya Allah berkah. Amin, 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 ya robbal alamin. Demikianlah persona opini ini dibuat hanya sebatas himbauan yang tidak memaksa dan tidak mengikat, di mana keputusannya ada di tangan kalian masing-masing rakyat Pulau Kalimantan. Palangkaraya, 8 Februari 2024. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penulis opini Watan Mehmet. Sekian, terima kasih.